Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Nilisari, saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Muncar. Dalam hal ini saya ingin memenuhi tugas kuliah saya, yaitu dalam pembuatan video PPL untuk program PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang ketua kelas silahkan dipimpin doa. Persilakan berdoa mulai. Kenapa harus belajar seni budaya? Apalagi seni tari, karena sekarang siswa abad 21 itu harus ikut mempromosikan budaya Festival Gandrung Sewu. Jadi kalian sebagai anak muda yang milenial itu wajib ikut mempromosikan pariwisata budaya di sosmed kalian, gitu ya. Jadi paham ya fungsinya kenapa kita harus belajar seni, apalagi seni tari, paham? Nah, biar fokus, Bu Mega pengen kasih kalian yel-yel. Ya. Seni budaya. Sekali lagi pakai gerakan. Kan seni tari harus joget. Ya. Lagi. Seni budaya. Oke. Nah, karena kita mau belajar seni, Bu Mega ingin ngetes, kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang seni tari? Apa itu pengertian seni tari? Ada yang masih ingat? Ya, apa? Seni tari adalah sebuah kesenian yang menggunakan gerak tubuh, dilakukan secara berirama, dilaksanakan dengan gerakan serta dan waktu tertentu. Betul. Dengan tujuan sebagai ungkapan perasaan, pikiran, maksud. Jadi seni tari itu merupakan gabungan dari tiga konsep, yaitu unsur raga, irama, dan rasa. Oke, bagus. Oke, jadi itu pengertian seni tari adalah ungkapan rasa seorang penari dalam bentuk atau dalam wujud gerak. Jadi seni tari itu biasanya menggunakan tubuh penari atau tubuh kita sebagai medianya dan diiringi dengan musik. Nah, dan itu dilakukan dalam waktu yang tidak menentu, bebas. Seni tari menggunakan tiga unsur, wirama, wirasa, dan wiraga. Bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Mega akan menyampaikan tujuannya. Jadi, hari ini kita belajar seni budaya seni tari kelas 10 MIPA 1. Nah, kita belajar konsep tari tradisional, di mana kompetensi dasarnya adalah kita memahami konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisional. Di sini tujuan pembelajarannya siswa mampu apa? Menganalisis konsep tari tradisional Jawa Timuran. Nah, kita akan mempelajari bentuk, jenis, dan fungsi tari tradisional Jawa Timur. Kemudian yang kedua, siswa mampu Membuat laporan hasil analisis tentang konsep tari tradisi. tari gandrung. Nah, kita akan belajar cara membuat laporan tentang konsep tari gandrung Banyuwangi. Nah, itu tujuannya ya. Nah, di sini komponen penilaiannya yang akan Bu Mega lakukan di pembelajaran ini adalah yang pertama, sikap spiritual. Di mana sikap siswa selama proses pembelajaran dilihat saat siswa melakukan doa bersama di awal dan di akhir KBM. Yang kedua, sikap sosial.
di mana sikap siswa saat berinteraksi dengan teman satu kelas saat proses pembelajaran berlangsung, bertanggung jawab dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Nah, yang ketiga, penilaian pengetahuan. Tugasnya adalah tugas individu. Jadi penilaiannya dari tugas individu, kerja kelompok, kuis yang dinilai sesuai ketentuan. Nah, penilaian ini Bu Mega ambil mulai dari 70. Jadi KKM-nya 70. Sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok minggu lalu. Ayo, silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, karena sudah membentuk kelompok, Bu Mega akan menyampaikan materinya. Yang pertama adalah konsep tari tradisional, di mana di konsep tari tradisional itu ada gerak dasar tari adalah tumpuan utama dari seni tari. Karena gerak adalah materi dasar dari tari dan pada hakikatnya setiap manusia dapat bergerak. Berarti setiap manusia bisa menari. Gerak tari memiliki bentuk atau wujud beraneka ragam. Setiap tarian memiliki ciri khas atau keunikan geraknya masing-masing. Kemudian pertama dari konsep itu adalah bentuk tari. Setiap tari tradisi memiliki ciri khas atau keunikan gerak yang berbeda dengan tarian tradisi yang ada di daerah lain. Berdasarkan bentuknya, tari terbagi menjadi dua. Yang pertama tari representasional, di mana merupakan tarian yang menggambarkan sesuatu dengan jelas. Menggambarkan sesuatu dengan jelas. Biasanya tari ini menggunakan properti untuk menggambarkan konsep tarian tersebut. Kemudian lanjut contoh gerak tari. Nah, ini gerak murni. Ini ya. Dia lebih mengutamakan keindahan. Bentuknya kalian lihat. Kalian bisa amati apa yang ada di situ, bagaimana ritual yang dilakukan. Nah, ini adalah contoh tari sebagai sarana media pertunjukan. Ini adalah contoh pagelaran Gandrung Sewu. Ya. Ini contoh pagelaran Gandrung Sewu di mana banyak penarinya dan dikonsep, dilatih sehingga tarian itu menjadi tarian media pertunjukan. Nah, dari materi yang sudah Bu Mega sampaikan, kira-kira ada pertanyaan? Ya, apa? Nah, bagaimana contoh gerak maknawi dalam tarian? Ada pertanyaan lagi? Ya? Apa saja ciri-ciri tari kreasi baru? Nah, dari dua pertanyaan teman kalian tadi, kita akan melakukan sebuah aktivitas di dalam LKPD. Di sini LKPD itu adalah lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Nah, sekarang Bu Mega bagi LKPD untuk kalian selesaikan di pembelajaran kali ini. Sekarang Bu Mega bagi dulu. Habis ini Bu Mega tunjukkan bagaimana cara mengerjakan, menyelesaikan LKPD-nya. LKPD-nya di sini ada petunjuk mengerjakan LKPD. Di mana kalian tadi sudah memahami, mengamati, mendengarkan paparan materi dari Bu Mega. Kemudian jawab pertanyaannya. Jadi, gunakan handphone kalian untuk mencari jawaban ketika jawaban itu tidak ada di buku tugas kalian.
Gimana? Kerja kelompoknya masih lancar? Nah, lancar. Bu Mega pengen mengecek pemahaman kalian sampai setengah proses kerja kelompok kalian. Bu Mega pengen ngecek apa yang kamu ketahui tentang ciri-ciri tari klasik. Ciri-ciri tari klasik. Ciri-ciri tari klasik adalah 1. Lebih mengutamakan gerak hasil eksplorasi. 2. Makna atau pesan dari tarian sebagai ungkapan ekspresi pribadi. Betul. 3. Menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi. Betul. 4. Tidak menunjukkan identitas kultural. Betul. Nah, karena waktunya sudah habis untuk kalian bekerja kelompok, sekarang kalian waktunya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep tari tradisional, yaitu tari gandrung. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah tari gandrung. Menurut catatan sejarah, gandrung pertama kalinya ditarikan oleh para lelaki lanang. Properti tari. Tari gandrung memiliki properti yang penting saat pertunjukan, yaitu sampur dan kipas. Dan ada juga busana pelengkap tari gandrung, yaitu oprok dan sewek. Jelaskan mengapa tari gandrung termasuk non-presentasional. Tarian gandrung merupakan khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setelah panen. Nah, dari presentasi semua kelompok yang sudah dilakukan, kalian sudah mengamati, sudah mendengarkan, sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok yang hadir. Sekarang waktunya mengevaluasi hasil presentasi teman kalian tadi. Kira-kira siapa yang bisa melakukan evaluasi yang sudah dipresentasikan teman kalian tadi? Siapa? Oke, apa? Jadi hari ini kita belajar tentang konsep tari tradisional, khususnya daerah Jawa Timur dan konsep tari gandrung. Oke, ada yang bisa menambahkan? Tari dapat dibedakan menjadi 3. 1. Tari sebagai sarana upacara. 2. Tari sebagai sarana hiburan. 3. Tari sebagai sarana teknik pertunjukan. Ya, betul. Semoga sesi belajar kali ini bermanfaat. Jadi, manfaat kita belajar seni tari itu yang pertama kalian jadi tahu budaya, wawasan kalian jadi lebih banyak tentang budaya, terutama seni tari yang ada di daerah kalian setempat. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi yel-yel terakhir untuk sesi ini akan dipimpin oleh artis kalian di kelas. Oke? Oke. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Apakah Bu Mega secara menerangkan terlalu cepat? Tidak. Apakah kalian paham dengan pembelajaran Bu Mega hari ini? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, silahkan ketua kelas memimpin doa. Ayo, ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam